Sebelum melanjutkan, silahkan like, komentar dan subscribe agar admin bersemangat. Hatur nuhun. Bab 30, Keberangkatan dan Bayangan Pengkhianatan. Keputusan sudah bulat, Salsa akan pergi ke Singapura. Ia telah menerima visa dan undangan resmi yang dikirimkan oleh Mr. Adrian dari Global Financial Corporation, GFC. Ia bukan lagi Salsa yang ketakutan, ia adalah pewaris yang bersiap menghadapi takdirnya. Pagi menjelang keberangkatan, Salsa duduk di kontrakan barunya bersama Lucy. Di depannya terhampar tas ransel yang sama, tapi isinya kini berbeda, bukan hanya buku akuntansi, melainkan chip memori rahasia dan kalung setengah lingkaran yang menjadi kuncinya. Aku sudah siapkan scan dari semua dokumen ini. Aku juga sudah backup chip ini di 3 tempat berbeda. Jika ada apa-apa, kamu dan Bram tahu harus berbuat apa, kata Salsa, suaranya tenang, meskipun matanya memancarkan ketegangan. Lucy memeluk Salsa erat-erat. Aku bangga padamu. Kamu bukan hanya berjuang untuk beasiswamu. Kamu berjuang untuk kebenaran dan warisan yang seharusnya jadi milikmu. Tapi ingat, di sana, tidak ada yang bisa kamu percaya sepenuhnya. Salsa mengangguk. Aku tahu, Feng dan Leo akan tahu aku pergi. Mungkin mereka sudah tahu, tapi aku harus mengambil risiko ini. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan ancaman selamanya. Salsa kemudian menghubungi Bram. Ia tidak menceritakan semua detail tentang GFC, tetapi ia memberitahu Bram bahwa ia mendapat tawaran magang besar di luar negeri yang sangat penting untuk masa depannya, dan ia harus segera pergi. Singapura, itu luar biasa. Aku senang kamu mendapatkan kesempatan ini, kata Bram, suaranya tulus. Tapi jaga dirimu baik-baik. Kalau ada yang aneh, jangan ragu hubungi aku. Aku akan terus memantau proyek Feng di sini. Ucapan perpisahan itu terasa manis dan pahit. Salsa tahu, ia meninggalkan 2 sekutu tulusnya, Lucy dan Bram, di tengah medan perang yang ia ciptakan. Ia harus pergi, karena semakin lama ia di Bandung, semakin besar bahaya yang ia timbulkan pada mereka. Salsa berangkat ke bandara. Di gerbang keberangkatan, ia melihat ponselnya untuk terakhir kalinya. Tidak ada pesan dari Randy. Randy benar-benar telah memutus kontak, membiarkan Salsa pergi tanpa kata perpisahan. Rasa sakit itu membuat tekad Salsa semakin membatu. Selamat tinggal Randy. Aku akan kembali sebagai seseorang yang tidak bisa kamu tinggalkan hanya demi warisan, bisik Salsa pada dirinya sendiri, lalu melangkah ke gerbang. Sementara Salsa berada di pesawat, Randy sedang tenggelam dalam rencana berbahayanya sendiri, menjadi mata-mata bagi Mr. Adrian sambil berpura-pura menjadi sekutu Leo Wijaya. Randy bertemu Leo di sebuah kafe eksklusif di Jakarta, tempat yang jauh dari telinga ayahnya, Aris Wirayuda. Jadi Randy, anak bandar beras ini akhirnya sadar bahwa uang lebih penting daripada cinta monyet, ejek Leo, menyambut Randy dengan senyum merendahkan. Randy menahan amarahnya. Aku hanya ingin yang terbaik untuk masa depanku. Katakan padaku tentang proyek Lembang dan rencana mergermu dengan ayahku. Leo, yang merasa Randy sudah tunduk, mulai membual. Proyek Lembang itu adalah kunci. Feng yang mengurus dananya. Kami menggunakan perusahaan cangkang untuk mengalihkan dana dari ayahmu dan perusahaan ayahku ke bank offshore. Ini semua untuk menekan nilai saham GFC dan membersihkan nama kami dari skandal lama. Randy mendengarkan dengan seksama, merekam setiap detail di benaknya. Ia menyadari betapa dalam kolusi ini, Feng dan Leo adalah dalang di balik manipulasi keuangan yang jauh lebih besar daripada sekadar proyek properti. Mengapa GFC terlibat? Tanya Randy, berpura-pura penasaran. GFC, mereka punya aset rahasia yang kami incar. Ayahku adalah mantan rekan bisnis dari si pengkhianat itu, Arman Santoso. Setelah Arman menghilang, aset itu harusnya jatuh ke tangan kami.
Sekarang kami hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kami. Leo tersenyum sinis. Randy merasakan getaran dingin di punggungnya. Leo adalah anak dari pengkhianat ayah kandung Salsa. Ini bukan lagi konflik bisnis, melainkan dendam keluarga yang diwariskan. Leo kemudian menyerahkan sebuah flash drive kecil pada Randy. Ambil ini, laporan keuangan palsu untuk rapat dewan direksi besok. Kamu harus presentasikan ini di hadapan ayahmu dan Mr. Adrian. Ini akan meyakinkan mereka bahwa merger ini sah. Setelah itu, kamu secara resmi ada di tim kami. Randy menerima flash drive itu. Ia tahu, jika ia mempresentasikan laporan palsu itu, ia akan mengkhianati Mr. Adrian dan Salsa. Tetapi jika ia menolaknya, Leo akan segera tahu ia adalah mata-mata. Randy harus mengambil risiko. Ia memutuskan untuk memodifikasi laporan palsu itu. Keesokan harinya, Randy memasuki ruang rapat dewan direksi perusahaan ayahnya. Aris Wirayuda tampak bangga, duduk di sampingnya. Di seberang meja, duduk Mr. Adrian dan beberapa direktur lain. Randy berdiri di depan proyektor, menyajikan laporannya. Ini adalah momen krusial. Randy memulai dengan mempresentasikan data palsu yang diberikan Leo, menjelaskan keuntungan besar dari merger proyek Lembang. Aris dan Leo tersenyum puas. Namun, saat ia sampai di bagian alokasi dana, Randy menyimpang dari skrip. Tuan Direksi, saya menemukan adanya ketidaksesuaian kecil dalam alokasi dana proyek Lembang ini, kata Randy, suaranya tenang tapi tegas. Ia mengganti slide dan menampilkan grafik yang ia modifikasi sendiri. Dana untuk fee konsultan dan offshore holding yang dilaporkan Leo ini terlalu besar. Jika kita melanjutkan merger ini dengan alokasi dana ini, kita akan melanggar beberapa undang-undang internasional tentang pencucian uang. Ruangan itu hening. Aris Wirayuda menatap putranya dengan tatapan terkejut dan marah. Leo Wijaya, yang duduk di sampingnya, bangkit dari kursinya. Randy, apa yang kamu lakukan? Itu bukan data yang disepakati, teriak Leo, wajahnya merah padam. Saya hanya menyajikan data yang benar, jawab Randy dingin. Saya tidak bisa mempresentasikan manipulasi data di depan dewan direksi. Ini akan menghancurkan reputasi keluarga. Aris Wirayuda, yang berusaha menjaga martabat, menggebrak meja. Duduk, jelaskan maksudmu. Mr. Adrian, yang sejak tadi diam, kini tersenyum tipis. Ia tahu Randy sedang memainkan perannya. Randy melanjutkan, secara halus memberikan semua petunjuk manipulasi kepada Mr. Adrian. Intinya, Tuan Direksi, ada indikasi bahwa proyek ini digunakan untuk mengalihkan aset yang tidak sah. Saya sarankan, kita batalkan merger ini, demi keselamatan hukum Wirayuda Group. Rapat ditunda dalam kekacauan. Randy berhasil menunda merger tersebut dan memberikan clue penting kepada Mr. Adrian. Namun, saat Randy meninggalkan ruangan, Leo mencegatnya. Wajah Leo gelap, dipenuhi kemarahan yang mematikan. Kamu pengkhianat. Kamu pikir aku tidak tahu kamu berhubungan dengan gadis kampung itu? Kamu pikir kamu bisa memainkan kami? Aku akan pastikan kamu dan gadis itu hancur. Dan kamu akan tahu rahasia yang lebih menyakitkan daripada kebenaran ini. Leo meninju dinding, lalu pergi. Randy tahu, ia baru saja menyelamatkan aset GFC, tetapi ia menempatkan dirinya dan Salsa di garis bidik Leo dan ayahnya sendiri. Malam harinya, Aris Wirayuda memanggil Randy ke ruang kerjanya. Suasana tegang, berbeda dari kemarahan sebelumnya, kini Aris tampak kecewa. Kamu mengkhianatiku, aku membawamu ke dunia ini, dan kamu menusukku dari belakang, kata Aris, suaranya pelan. Ayah, aku melindungimu dari jerat hukum Leo, jawab Randy. Aris tertawa sinis. Hukum? Aku tidak peduli dengan hukum.
Aku peduli dengan kekuasaan. Leo adalah anak dari pengkhianat, tetapi dia punya nyali. Kamu masih memikirkan etika konyol dari gadis beasiswamu itu. Aris kemudian berjalan ke brankas, mengambil sebuah amplop lusuh. Dengar, Randy, aku melakukan semua ini untukmu. Aku membangun ini dari nol, dari bandar beras menjadi konglomerat, agar kamu punya nama. Aris melemparkan amplop itu ke meja. Karena kamu harus tahu, kamu bukan anak kandungku. Kau adalah anak angkat yang kuambil dari panti asuhan 10 tahun lalu. Randy merasa dunia berputar. Semua cemburu, semua tekanan, semua pengorbanan yang ia lakukan demi warisan, semuanya sia-sia. Aku bukan anakmu, Randy berbisik, suaranya hampa. Kau bukan Wirayuda, jawab Aris dingin. Tapi aku memberimu nama itu. Aku memberimu warisan, dan sekarang kau mengkhianatiku demi gadis yang sama tidak jelasnya asal-usulnya denganmu. Aris menunjuk pintu. Aku tidak akan mencabut fasilitasmu, karena aku sudah terlanjur berinvestasi padamu. Tapi mulai sekarang, kamu sendiri. Aku tidak mau tahu urusanmu. Pergilah, cari tahu siapa dirimu, karena di mataku, kamu hanya anak yang tidak tahu berterima kasih. Randy meninggalkan ruangan itu, hancur berkeping-keping. Ia kini tahu kebenaran yang lebih pahit daripada ditinggalkan Salsa. Ia adalah anak angkat yang memegang warisan palsu, yang mengkhianati ayah angkatnya sendiri demi melindungi gadis yang ia cintai. Kini, Randy dan Salsa berada di panggung yang sama. Dua pewaris palsu, hilang yang berjuang mencari kebenaran identitas mereka. Bersambung. Jangan lupa like dan subscribe agar admin bersemangat. Hatur nuhun.